Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1431. Mendengar ini, wajah Sandis tiba-tiba menjadi sedikit tidak senang. Zungu ini benar-benar menggigitnya. Dia tidak panik, tapi berkata dengan tenang, saya setuju dengan usulan Kepala Tisef dan Kepala Yeyu untuk menghilangkan hak Kaisar Dewa Tula untuk mendistribusikan obat. Kalimat sederhana ini segera membuat Zungu sangat masuk akal. Sebuah paragraf berubah menjadi omong kosong. Ini bukan tempat untuk berpikir, yang ada hanyalah pertimbangan kepentingan. Wajah Zungu tiba-tiba menjadi pucat, dan dia tidak bisa berkata-kata. Sangat berbahaya bagi klan Dewa Tula jika memiliki 3 keluarga bersama. Melihat semua orang berdebat, Jiren Xuan akhirnya berbicara. Dia berkata dengan ekspresi tidak senang, kalian semua adalah kepala klan kekaisaran, jadi kalian masih harus memiliki sopan santun. Ramuan keabadian adalah milikku, dan aku memiliki keputusan akhir tentang kepada siapa aku ingin memberikannya. Sepertinya saya tidak memilikinya. Mari kita bahas cara membagi ketiga pil itu. Nada suaranya mendominasi, menyebabkan para pemimpin klan yang awalnya berdebat terdiam. Jiren Xuan melanjutkan, biarkan Dewa Pengobatan memeriksa tubuh Romain Roland terlebih dahulu, dan setelah memastikan kemanjuran ramuan keabadian, segel 3 pil yang tersisa di makam ini. Saya akan mengaktifkan mekanisme pembatasan dan menggunakan grup tentara bayaran penghancur dewa untuk jaga di sini. Adapun 3 pil dan 4 pemimpin klan, cara mendistribusikan pil akan saya putuskan setelah aliansi tertinggi memilih yang tertinggi besok. Bagaimanapun, saya bisa memberikan barang-barang saya kepada siapapun yang saya inginkan. Begitu kata-kata ini keluar, mulut semua orang tersumbat. Memang barang itu milik Jiren Xuan, karena distribusinya tidak merata, hanya pemilik ramuan kehidupan yang berhak memutuskan bagaimana cara mendistribusikannya. Tampaknya konyol bagi beberapa orang luar untuk berdebat di sini. Chen Feng diam-diam mengagumi keputusan Jiren Xuan. Meskipun beberapa klan kekaisaran tidak harmonis, sikap mereka terhadap Jiren Xuan pada awalnya sama. Ini pada dasarnya adalah keadaan permusuhan. Dalam situasi seperti ini, akan sulit bagi Jiren Xuan untuk mendapatkan posisi tertinggi dalam pemilihan normal aliansi tertinggi besok. Namun, untuk mendapatkan ramuan keabadian, beberapa kepala klan kekaisaran menyerahkan posisi aslinya dan memilih Jiren Xuan dengan imbalan tempat ramuan keabadian. Dengan cara ini, tidak ada keraguan tentang posisi tertinggi Jiren Xuan. Oleh karena itu, langkah Jiren Xuan sangat cerdik. Itu hanya membuatnya sedikit aneh. Romain Roland secara tidak sengaja memecahkan sebuah pil, tetapi mengapa pil itu menjadi semakin bermanfaat bagi Jiren Xuan? Selain itu, dia sekarang meragukan apa yang dikatakan Jiren Xuan kepadanya sebelumnya, mengapa dia ingin membunuh semua anggota klan kekaisaran dan menggunakan paksaan dari kepala beberapa klan kekaisaran untuk naik ke posisi tertinggi. Itu mungkin bohong. Bukankah metode penggunaan ramuan kehidupan lebih tidak bisa dihancurkan? Karena semua orang tidak keberatan, saya akan mengembalikan pilnya. Chen Feng berhenti dengan tangan kanannya dan mengambil kotak kayu cendana merah dari kerangka Su Fu dengan tangan kirinya. Masukkan sisa 3 pil dan tutup kotaknya. Dengan cara ini, semuanya bisa terjamin, dan tidak ada lagi risiko pil terjatuh. Kemudian, dia memasukkan kembali kotak itu ke tangan kerangka Su Fu. Dan menggunakan cakar tulang Su Fu untuk memeluk kotak itu sepenuhnya. Setelah melakukan ini, dia berkata kepada Romain Roland yang ketakutan, ayo pergi, saatnya turun untuk pemeriksaan fisik. Setelah pulih dari kesurupannya, Romain Roland mengikuti Chen Feng, berjalan menuruni jembatan giok, dan kembali ke semua orang. Begitu dia kembali, Zungu menatap tajam ke arah Romain Roland. Jelas sekali, dia masih khawatir dengan penghancuran pil yang tidak disengaja oleh Romain Roland barusan. Tentu saja perasaan seperti itu bisa dimengerti. Siapapun yang melakukan kesalahan bukan berarti tidak disengaja dan tidak harus menanggung akibatnya. Hanya saja tubuh Romain Roland masih dibutuhkan untuk akhirnya memastikan soal keabadian. Oleh karena itu, kecuali Zungu yang pemarah, orang lain tidak menyalahkannya untuk saat ini. Keterampilan medis Dewa Pengobatan adalah warisan pengobatan barat. Tidak mungkin mengetahui kondisi fisik seseorang hanya dengan melihat, mendengar, bertanya, merasakan, dan meraba denyut nadi seperti yang dilakukan pengobatan Tiongkok. Dewa Pengobatan juga perlu menggunakan instrumen untuk memastikan berbagai indikator tubuh Romain Roland. Terakhir,
Kami akan menentukan apakah penyakit Romain Rolland yang tidak dapat disembuhkan benar-benar dapat disembuhkan. Dan inilah dasar untuk membuktikan ramuan keabadian. Beberapa peralatan medis Dewa Pengobatan masih ada di kapal keluarga suci. Kelompok itu meninggalkan makam dan keluar. Begitu mereka keluar, semua orang melihat ke atas. Yang bisa kulihat hanyalah langit cerah tanpa satupun awan gelap sama sekali. Zungu memandang Huang Xiang dengan bingung dan berkata, "Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa cuaca telah berubah? Apa yang terjadi?" Cuaca saat ini membuatnya ragu apakah guntur tadi benar adanya. Yang lain juga memiliki pertanyaan serupa dan melihat ke arah Huang Xiang. Huang Xiang merasakan tekanan, tetapi berkata dengan sumpah, "Kepala Zungu, apa yang saya katakan adalah benar. Saya tidak bisa berbohong kepada orang-orang tentang hal-hal seperti itu. Masih banyak orang yang tersisa di kapal Kaisar Dewa Tula, dan kapal Kaisar lainnya. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan saja pada bawahanmu dan kamu harus percaya padaku." Semua orang kini semakin bingung. Pasalnya perkataan Huang Xiang ini sepertinya tidak berbohong. Kebohongan seperti itu terlalu mudah untuk diungkap. Jika ya, mengapa cuaca berubah begitu cepat? Kita akan ke dermaga. Saat kita melihat orang-orang yang kita tinggalkan di kapal, kita akan mengetahui kebenaran dan kepalsuan segera setelah kita bertanya. Kata Sandis. Dia awalnya ingin seseorang menurunkan sebagian dari kapal itu. Peralatan dewa medis dari kapal dermaga. Dalam hal ini, mengapa tidak semua orang pergi ke dermaga untuk berjalan-jalan? Anda juga dapat mempelajari dari bawahannya masing-masing tentang keaslian perubahan cuaca yang tiba-tiba dan sambaran petir di makam kuno tadi. Semua orang setuju, dan kelompok itu tiba di dermaga dengan kekuatan besar. Keempat kapal besar itu semuanya sangat mewah. Keempat pemimpin klan untuk sementara memimpin anak buahnya masing-masing kembali ke kapal. Chen Feng, Bai Qi dan lainnya juga kembali ke kapal klan Kekaisaran Keluarga Ji. Chen Feng berdiri di geladak, mengendarai angin laut, melihat beberapa kapal besar lainnya, dan berpikir keras. Soal ramuan kehidupan saat ini sungguh aneh. Su Fu, pemurnian obat, relokasi makam kuno, dan kekacauan dalam pengujian obat, pemandangan ini penuh dengan keanehan. Hingga saat ini, ia semakin bingung apa tujuan Jiren Xuan. Bai Qi dan yang lainnya berdiri di belakang Chen Feng. Mereka melihat Chen Feng sedang berpikir, dan tidak ada yang berani mengganggunya. Namun, Heina tidak dapat menahannya lagi dan mengambil langkah maju untuk bertanya kepada Chen Feng, "Tuan Kaisar Langit, apa yang Anda maksud dengan Jiren Xuan? Apakah Anda benar-benar ingin membagikan ramuan keabadian kepada pemimpin klan Anda?" "Ya." "Apakah Jiren Xuan benar-benar murah hati?" Chen Feng menyipitkan matanya sedikit, melihat ke kejauhan, dan bergumam, "Bahkan jika Jiren Xuan benar-benar murah hati, ujian ruang makam hari ini penuh dengan hal-hal luar biasa, banyak kebetulan, dan hasil akhir arahnya semakin menguntungkan bagi Jiren Xuan untuk naik ke posisi tertinggi. Gunakan metode berpikir terbalik, dan gunakan hasilnya untuk menyimpulkan penyebabnya." Hal ini membuat orang semakin curiga, Jiren Xuan sepertinya sudah merencanakan hal ini sejak lama. Kalau begitu, semua yang terjadi hari ini sebenarnya penuh kebohongan dan kepura-puraan. Dengan kata lain, masih banyak kekurangannya. Tapi di mana letak kekurangannya? Hah? 2 buah persik membunuh 3 orang. Tiba-tiba, Chen Feng mengangkat matanya dan sepertinya memikirkan sesuatu. Bab 1432. Ketika Chen Feng tidak dapat memahami banyak hal, dia akan menggunakan alasan terbalik. Bekerja mundur dari hasil untuk menemukan alasannya. Sekalipun alasannya tampak aneh, seringkali itulah jawaban sebenarnya. Misalnya, saat pengujian obat di makam kali ini, semuanya ternyata bermanfaat bagi Jiren Xuan tanpa menyadarinya. Ada kesenjangan antara beberapa klan kekaisaran, yang mengganggu aliansi. Tidak hanya itu, dengan hancurnya sebuah pil, Jiren Xuan tidak hanya tidak mengalami kerugian, namun peluang untuk terpilih sebagai yang tertinggi pun semakin tinggi. Jika kita menggunakan metode penalaran terbalik, kita akan mendapatkan jawaban yang buruk. Semua kejadian yang tampaknya tidak terduga ini sebenarnya diatur oleh Jiren Xuan. Su Fu, makam, guntur aneh, jimat batu bersinar, dan bahkan pil yang dipecahkan Romain Rolland semuanya telah diatur oleh Jiren Xuan sejak lama. Jika ini benar-benar masalahnya, sungguh menakutkan untuk memikirkannya. Jangan bicara tentang bagaimana Jiren Xuan melakukan hal-hal ini, hanya membicarakan hasil yang akan terjadi setelah meminum pil saja sudah membuat orang bergidik. Keempat leluhur berbagi 3 ramuan keabadian, yang agak bertepatan dengan strategi kuno kerajaan naga yang membunuh 3 pria dengan 2 buah persik.
Apakah itu 3 orang yang berbagi 2 buah persik setelah mendiskusikan prestasi militer, atau 4 pemimpin klan yang berbagi 3 ramuan keabadian? Hasil akhirnya adalah mereka yang berbagi buah persik dan obatnya akan bertarung di antara mereka sendiri. Tetapi orang yang mengeluarkan buah persik atau obat mujarab itulah yang mendapat manfaatnya. Zungu adalah yang terlemah, Sandis menderita secara moral, dan Tisef duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Namun semua inisiatif dalam aturan main ada di tangan Ji Rensuan. Jika kesulitan seperti itu tidak dapat diselesaikan, diperkirakan klan kekaisaran besar ini pasti akan menciptakan kekacauan besar malam ini. Akibatnya, kiasan tentang 2 buah persik yang membunuh 3 prajurit telah digunakan sebagai peringatan, dan beberapa klan kekaisaran besar pasti akan menderita kerugian besar. Tuan Kaisar Langit, apa yang baru saja Anda katakan? Karena Chen Feng baru saja berbicara pada dirinya sendiri dan suaranya sangat pelan, Heina tidak mendengar dengan jelas, jadi dia bertanya lagi. Ketika Chen Feng sadar kembali, dia menyipitkan matanya dan tersenyum, terlihat jauh lebih santai. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak mengatakan apa-apa. Ayo turun dari kapal dan lihat." Saya melihat keluarga suci dan Hippocrates turun dari kapal. Berjalan kembali ke kabin, Chen Feng dan rombongannya juga turun dari kapal. Di dermaga, orang-orang dari beberapa klan kekaisaran lainnya juga berkumpul kembali. Mengenai kejadian cuaca barusan, beberapa anggota klan kekaisaran pada dasarnya mengkonfirmasinya dengan bawahan mereka yang tetap berada di kapal. Semua orang baru saja melihat, hanya dalam beberapa menit, cuaca di pulau itu tiba-tiba berubah dan awan gelap menutupi langit, dan guntur melanda pulau itu. Tapi cuaca berubah, datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Dalam beberapa menit, awan gelap menghilang dan langit menjadi cerah. Tampaknya awan gelap itu datang hanya demi sebuah petir. Saya telah meminta orang-orang untuk menurunkan beberapa peralatan medis, dan saya akan meminta Hippocrates untuk memeriksa tubuh Romain Rolland di depan semua orang. Kata Sandis kepada semua orang sambil bersandar pada kruk. Jelas sekali, dia datang dengan persiapan. Dia memindahkan banyak instrumen besar yang hanya tersedia di rumah sakit dan menyusunnya berjajar di tanah. Segera, listrik dinyalakan, dan Hippocrates mulai memeriksa tubuh Romain Rolland di bawah pengawasan semua orang. Hippocrates membutuhkan waktu sekitar setengah jam untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ia memegang banyak laporan data dan berkata kepada semua orang, setelah diperiksa, semua indikator tubuh Romain Rolland berada dalam kisaran normal. Tidak hanya itu, dia juga sangat sehat. Usia fisik lebih baik dari usia biologis sebenarnya. 15 tahun lebih muda. Dapat dikatakan bahwa tubuh ini sangat muda, sangat energik, dan sangat sehat. Penyakit Romain Rolland yang sebelumnya tidak dapat disembuhkan telah hilang sepenuhnya selama pemeriksaan tadi. Singkatnya, Romain Rolland sekarang seperti seorang pemuda yang sangat energi berusia 15 atau 16 tahun. Begitu kesimpulannya keluar, semua orang terkejut. Meskipun saya telah siap secara mental sebelumnya, ketika saya mendengar hasil ini, saya tetap merasa luar biasa. Orang yang paling bersemangat tidak diragukan lagi adalah Romain Rolland. Dia hampir menangis kegirangan. Semula ia adalah orang sekarat yang didera penyakit, namun tak disangka, kini setelah penyakitnya hilang, ia mendapatkan keabadian, yang hanyalah berkah dari Tuhan. Haha, bagus, ini membuktikan bahwa ramuan keabadian itu nyata. Zungu tampak lebih bersemangat daripada Romain Rolland. Dia buru-buru menyatakan pendiriannya lagi kepada Ji Rensuan, Tuan Ji Rensuan yang terhormat. Saya nyatakan lagi, dalam upacara pemilihan besok dari aliansi tertinggi, saya akan memilih Anda untuk menjadi yang tertinggi, karena hanya mereka yang tidak mementingkan diri sendiri dan bersedia berbagi ramuan keabadian seperti Anda yang memenuhi syarat untuk duduk di kursi yang tertinggi. Pernyataan berkaki anjing seperti itu memiliki arti tujuannya sederhana sekali, yaitu tetap mendapatkan ramuan keabadian. Sebagai pemimpin klan kekaisaran, perilaku seperti itu sungguh konyol. Tisef mendengus berat dan mencibir kelakuan Zungu. Chen Feng sedang berpikir keras, sekarang ramuan keabadian telah dikonfirmasi, arah masalahnya masih ada di tangan Ji Rensuan. Tapi yang membuatnya gila adalah dia tahu ada yang salah dengan hal-hal ini, tapi dia tidak tahu apa yang salah. Banyak sekali hal-hal aneh yang terjadi, namun tidak ditemukan kekurangannya, yang sungguh memusingkan. Ji Rensuan tidak menyebutkan kepada siapa dia akan memberikan ramuan keabadian, tetapi berkata, besok adalah aliansi tertinggi. Kalian semua adalah tamu dari jauh. Malam ini, saya akan mengadakan perjamuan di istana untuk menyambut Anda. Mohon pastikan untuk tunjukkan rasa hormatmu kepada semua orang. Tidak ada yang bisa menolak makan malam ini. Semua orang setuju dan kemudian pergi sementara.
Ada yang kembali ke perahunya, ada yang pergi ke istana Yi, dan ada pula yang mengajak orang beristirahat di villa yang telah disiapkan sebelumnya oleh Ji Rensuan. Kembali ke kapal ada Chen Feng dan Sandis. Tiseflah yang membawa orang ke villa untuk beristirahat. Adapun mereka yang mengikuti Ji Rensuan ke istana Yi, tentu saja mereka adalah pecundang baru Zungu. Setelah kembali ke kapal, Chen Feng berada di dalam kamar, mondar-mandir. Segera ia berhenti dan berkata kepada beberapa orang, malam ini pasti akan sangat meriah, terutama di ruang makam. Pasti akan ada beberapa pertempuran. Kalian tidak boleh meninggalkan kapal tanpa perintah saya untuk menghindari terlibat dalam perjuangan. Tuan Kaisar Surga, maksudmu seseorang akan pergi ke makam malam ini untuk mengambil ramuan keabadian? Heina bertanya sambil tersenyum. Chen Feng mengangguk dan berkata dengan pasti, masalah ini tidak bisa dihindari. 3 klan kekaisaran lainnya mungkin mengambil tindakan. Tidak mungkin hanya menunggu Ji Rensuan membagi obatnya. Menurut tebakannya, 3 klan kekaisaran lainnya semuanya akan mengambil tindakan. Dimungkinkan untuk mengambil obat. Khusus bagi Zungu, situasinya sangat tidak menguntungkan baginya, selain memeluk paha Ji Rensuan, mengambil obat adalah cara terbaik. Makam itu hanya dijaga oleh kelompok tentara bayaran penghancur dewa, jadi tidak terlalu sulit. Sedangkan untuk keluarga suci dan klan Ogudi, juga dimungkinkan untuk mendapatkan obat. Singkatnya, tampaknya Ji Rensuan tidak menyembunyikan obat ajaib itu hanya untuk memberi kesempatan kepada semua orang untuk merebutnya. Jadi, pasti ada banyak keseruan di makam itu malam ini. Bab 1433. Di sore hari, sisa-sisa sinar matahari membentang di atas deburan ombak laut. Di ruang perjamuan istana Yi, terdengar suara orang sedang minum dan minum. Ji Rensuan mengadakan perjamuan untuk menghormati 4 klan kekaisaran untuk menghangatkan aliansi tertinggi di hari kedua. Meski keempat sesepuh punya pemikiran masing-masing, namun makan malam digelar dalam suasana harmonis. Kecuali beberapa pertengkaran antara Zungu dan Tisifo, itu dianggap sebagai makan malam yang harmonis. Setelah makan malam, masing-masing pemimpin klan kembali ke kediaman masing-masing. Malam tiba, dan Pulau Luoshen berangsur-angsur menjadi sunyi. Seluruh pulau, kecuali cahaya yang tersebar, sunyi di bawah sinar bulan. Sekitar tengah malam, hawa dingin datang dan angin mulai bertiup. Lebih dari selusin penjaga yang menjaga pemakaman Su Fu menguap karena bosan. Pemimpin di antara mereka adalah Huang Hu dan Huang Xiang. Keduanya sedang bersandar di jeruji batu sambil merokok. Huang Hu berkata dengan nada mengeluh, memang benar Tuan Tertinggi meminta kami untuk menjaga makam di malam hari. Sejak kematian leluhur dan pemimpin klan, keluarga Huang kami telah menjadi orang-orang yang tidak berguna. Mereka tidak menganggap kami sebagai manusia. Satu-satunya yang tersisa adalah lebih dari 20 orang dari keluarga Huang hidup setiap hari, hidup seperti anjing. Puaslah. Huang Xiang menghela nafas, melemparkan puntung rokoknya ke tanah dan menghancurkannya. Lebih dari itu dari 100 orang dari keluarga Huang, hanya kami yang tersisa. Jika kamu masih hidup, kamu jauh lebih beruntung daripada orang mati. Sikap tertekan Huang Xiang membuat Huang Hu sangat tidak nyaman. Dia bertanya, apakah kamu tidak pernah berpikir untuk membalaskan dendam leluhur dan pemimpin klan? Balas dendam. Huang Xiang memutar matanya ke arah Huang Hu dan berkata dengan marah, musuh kita adalah Chen Feng, yang sekarang menjadi anggota keluarga Ji klan kekaisaran. Pemimpin klan sangat kuat, dan kekuatannya tak terduga. Bahkan pemimpin klan dan leluhur pun tidak ada tandingannya. Bagaimana kita bisa membalas dendam? Hei! Huang Hu mengerutkan kening dalam-dalam dan meninju batu itu. Dia tidak mau melakukannya, tapi apa yang dikatakan Huang Xiang benar, mereka tidak punya kesempatan untuk membalas dendam pada Chen Feng. Dalam kemarahan, pikirannya berkelebat. Dia melihat sekeliling dengan waspada, lalu mendekati Huang Xiang dan berbisik, bagaimana kalau begini, kita memanfaatkan kenyamanan menjaga makam untuk mencuri ramuan keabadian, dan menggunakan ini sebagai alat tawar-menawar untuk menghasut klan kekaisaran lainnya untuk mengambil tindakan melawan Chen Feng. Mencuri ramuan keabadian. Apakah kamu gila? Apakah kamu lupa bahwa ada kelompok tentara bayaran penghancur dewa yang menjaga di dalam? Huang Xiang terkejut dan dengan cepat membuat isyarat diam. Huang Hu sangat berani sehingga dia bahkan memikirkan tentang ramuan keabadian. Sekali gagal, konsekuensinya akan menjadi bencana. Jangan berani-berani. Aku sendiri yang akan membawa orang-orang ke sana, dan kamu harus hidup seperti ini. Sambil mendengus berat, Huang Hu berbalik dan pergi. Huang Hu, Huang Hu. Hei! Teriaknya 2 kali, namun dia melihat Huang Hu tidak berniat untuk berhenti. Huang Xiang menghela nafas,
mengertakkan gigi, dan mengikutinya ke dalam kubur. Pintu batu tertutup rapat. Di 4 jembatan giok, ada seseorang yang berdiri tak bergerak seperti patung. Mereka berempat adalah 4 anggota kelompok tentara bayaran penghancur dewa. Kuba, Sol, Queen dan Ronto. Tugas mereka hari ini hanya satu, yaitu menjaga ramuan keabadian di tangan kerangka Sufu di sebelah tungku alkimia. Sebagai eksistensi nomor 1 di Star Corps, mereka berdarah dingin dan benar-benar kehilangan popularitas. Mereka hanyalah 4 zombie berjalan yang hanya tahu cara membunuh. Satu-satunya keyakinan dalam hidup adalah menyelesaikan setiap tugas. Itu juga merupakan bukti bahwa mereka masih hidup. Kuba, apakah kamu tergoda? Di makam yang sunyi, Saul tiba-tiba berbicara, suaranya bergema. Begitu kata-kata ini keluar, mata Queen dan Long Tuo bergerak sedikit. Kalimat ini sepertinya tidak bisa dijelaskan, tapi sebagai pemimpin kelompok tentara bayaran penghancur dewa, Kuban langsung mengerti maksud Thor. Dia berkata dengan nada dingin, darah kita telah kehilangan suhunya sejak lama. Semua keinginan di dunia tidak menggoda kita. Seharusnya kita sudah mati sejak lama, tapi kita masih bertahan sampai sekarang. Alasan lain selain, hanya untuk negara yang telah lama kita hilangkan. Yang disebut ramuan keabadian tidak memiliki daya tarik bagiku. Petik 2. Setelah menyelesaikan misi ini, kamu akan memiliki kesempatan untuk membunuh beberapa pemimpin klan kekaisaran. Itu milik kita tujuan. Saul, jangan biarkan pikiranmu bingung. Setelah mendengar perkataan Kuban, jejak keserakahan di hati Saul langsung padam. Mereka adalah sekelompok budak yang telah menaklukkan negaranya, dan alasan mengapa mereka menaklukkan negaranya adalah karena pertikaian antara beberapa klan kekaisaran besar. Oleh karena itu, mereka membenci apa yang disebut klan kekaisaran. Awalnya hidup sendiri, mereka memilih untuk setia kepada Jiren Xuan karena pria luar biasa ini berjanji akan memberi mereka kesempatan untuk membunuh beberapa kepala klan kekaisaran. Hal ini jauh lebih penting daripada apa yang disebut ramuan keabadian. Mereka berempat terdiam lagi, dan aura dingin di tubuh mereka sangat cocok dengan makam dingin itu. Saat ini, pintu batu tiba-tiba terbuka. Keempat orang itu melihat ke samping, dengan niat membunuh di tubuh mereka. Semua orang dari kelompok tentara bayaran penghancur Tuhan, saya Huang Hu, pemimpin penjaga makam yang diutus oleh Tuan Tertinggi. Saya di sini untuk menjaga Anda malam ini di bawah perintah Tuan Tertinggi. Huang Hu melambaikan tangannya, dan lebih dari selusin orang dari keluarga Huang di belakangnya dibagi menjadi 4 kelompok. Berjalan menuju 4 jembatan giok. Di belakang mereka, mereka semua membawa pistol, siap menyerang kelompok tentara bayaran penghancur dewa kapan saja. Huang Hu dan Huang Xiang juga diam-diam mengepalkan tangan mereka dan berjalan menuju 2 jembatan giok. Sentuh. Terdengar suara keras, dan pintu batu makam itu tiba-tiba tertutup. Huang Xiang dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat Kuban di jembatan di sisi utara berkata dengan nada dingin, menurut perintah yang maha tinggi, siapapun yang membobol makam malam ini, tidak peduli siapa itu, akan dibunuh. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat 4 sosok berseragam militer, memegang pedang pendek, bergegas pergi dengan kecepatan tinggi. Silakan bunuh mereka. Huang Hu berteriak panik. Semua orang di keluarga Huang mengeluarkan senjatanya satu demi satu, dan suara tembakan terdengar di mana-mana. Tapi, sekitar 4 menit kemudian, di 4 jembatan batu giok, mayat berserakan di mana-mana. Beberapa orang lainnya terjatuh ke dalam lubang yang dalam di bawah jembatan. Saat ini, tangan kanan Kuban mematahkan leher Huang Hu. Di sisi lain, leher gajah kuning juga dipotong oleh Thor dengan pisau pendek. Sebelum Huang Hu meninggal, dia menyadari betapa bodohnya dia menyerang kelompok tentara bayaran penghancur dewa dengan kekuatan seperti itu. Keputusan bodohnya benar-benar menghancurkan sisa-sisa keluarga Huang. Seperti yang diharapkan dari kelompok tentara bayaran penghancur dewa, tapi hari ini, anggota Korps Bintang Cemerlang nomor 1 mungkin berpindah tangan. Begitu Kuban membuang tubuh Huang Hu, pintu batu terbuka lagi. Dia melihat dengan mata dingin dan melihat 7 pria mengenakan pakaian hitam dengan pola berbentuk ular di dada mereka perlahan masuk. Terakhir, seorang pria berjubah hitam dengan rambut agak keriting juga mengikuti. Peringkat kemarahan dan bintang dunia malam gelap selalu sangat objektif. Kamu berada di peringkat kedua. Itu hanya menunjukkan bahwa kamu hanya layak menjadi yang kedua. Kamu memprovokasi dengan sia-sia dan hanya akan berakhir dengan kehancuran. Kata Kuban dalam nada dingin. Bereaksi dengan tenang terhadap kemunculan tiba-tiba kelompok tentara bayaran terkubur. Bahkan di belakang kelompok tentara bayaran terkubur, terdapat istana angin dengan kekuatan tempur luar biasa dari klan Dewa Turadi.
Ini tidak cukup untuk membuat emosi mereka berfluktuasi. Bab 1434. Kemunculan Istana Angin dan kelompok tentara bayaran terkubur hanya bisa membuktikan satu hal. Zungu mau tidak mau mengambil tindakan terhadap ramuan keabadian. Baginya saat ini, itu sebenarnya jalan yang terpaksa dia ambil. Pemimpin kelompok tentara bayaran terkubur adalah seorang pria botak tanpa alis bernama Balbert. Sebagai pemimpin, dia adalah karakter yang sangat kejam. Dia meminta anak buahnya untuk menutup pintu batu dan berkata dengan ekspresi mematikan di wajahnya, mitos kelompok tentara bayaran penghancur dewa akhirnya telah berlalu. Dunia kelompok tentara bayaran yang terkubur akan masuk dalam daftar Star Glory Corps di masa depan. Begitu dia selesai berbicara, 6 anggota grup tentara bayaran terkubur lainnya mengeluarkan berbagai senjata dan bersiap untuk berperang. Senjata-senjata ini telah menghancurkan kepala lawan yang tak terhitung jumlahnya. Dibandingkan dengan grup tentara bayaran terkubur, grup tentara bayaran penghancur dewa jauh lebih sederhana. Mereka berempat memiliki wajah tanpa ekspresi dan mengeluarkan pedang pendek secara bersamaan. Aura pembunuh yang dingin itu sepertinya mendinginkan udara dan memadatkannya. Momentum terkadang mewakili kekuatan. Jelas sekali, momentum kelompok tentara bayaran penghancur dewa saat ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan kelompok tentara bayaran yang terkubur. Perang akan segera pecah. Jubah Fengdian menari dan berkata kepada Balbert, apakah kita bisa mendapatkan ramuan keabadian atau tidak, keempat orang ini harus dibunuh. Tindakan kita malam ini tidak boleh diketahui orang luar. Mengambil obat pada awalnya adalah masalah rasa hormat, perilaku perjudian kuno. Setelah masalah ini terungkap, terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, Jirensuan dan 3 klan kekaisaran lainnya akan tersinggung. Bisa juga dikatakan bahwa dia akan menjadi musuh seluruh dunia. Harganya terlalu tinggi, jadi kita tidak bisa membiarkannya hidup-hidup. Dimengerti. Mata Balbert dingin, dan dia memimpin anggota tim lainnya untuk melancarkan serangan terlebih dahulu. Kali ini, 2 tim teratas Korps Xingyao akhirnya mulai bertarung. Hasil dari pertempuran ini pada akhirnya akan menentukan siapa yang akan menduduki peringkat nomor 1 di Shining Star Corps. Tidak banyak kemegahan dalam pertarungan sesungguhnya, yang ada hanya benturan senjata yang dingin. Sebagai 2 kelompok tentara bayaran teratas di Star Glory Corps, kemampuan tempur individu dari kelompok tentara bayaran penghancur dewa dan kelompok tentara bayaran terkubur juga menakutkan. Di antara mereka, Kuban, pemimpin kelompok tentara bayaran penghancur dewa, telah mencapai tingkat transendensi utama. 3 lainnya juga berada di level Grandmaster. Tidak hanya wilayah mereka yang sangat tinggi, mereka telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki kemampuan tempur praktis yang sangat kuat. Naluri tubuh dalam menghadapi bahaya telah mencapai batas kemampuan manusia. Selain itu jurus mereka juga garang dan ganas, tidak terlalu mencolok, setiap geraknya sangat sederhana, namun langsung mengarah ke titik vital musuh. Setiap kali suatu gerakan dilakukan, itu selalu merupakan gerakan yang mematikan, tidak pernah ceroboh. Dibandingkan dengan grup tentara bayaran penghancur dewa, kekuatan grup tentara bayaran terkubur sedikit lebih rendah. Pemimpin Balbert hanya berada di level puncak Grandmaster. Tak satu pun dari 6 orang lainnya yang bisa melampaui level ini. Tapi mereka lebih unggul dalam jumlah, dan masing-masing dari mereka adalah orang yang ganas, dan reputasi mereka tidak sia-sia. Pertarungan antara kedua belah pihak dapat digambarkan sebagai pertarungan head-to-head, pertarungan mutlak sampai mati. Sebagai pemimpin, Balbert dan Kuban bertarung bersama. Kuban segera menunjukkan ketakutannya. Pedangnya mematikan. Hanya dalam beberapa pukulan, dia memotong pipi burung botak itu. Bilah pendek yang dingin itu merasakan hangatnya darah. 3 anggota kelompok tentara bayaran penghancur dewa lainnya berada di bawah tekanan yang lebih besar. Masing-masing harus menghadapi 2 musuh. Dengan 1 lawan 2, perbedaan kekuatannya tidak banyak, namun masih agak sulit. Namun tak lama kemudian, Sol, Queen, dan Longtuo membuat lawan mereka memahami sebuah kebenaran. Anggota kelompok tentara bayaran penghancur dewa yang berulang kali selamat dari kematian adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Mereka menggunakan keterampilan bertarung mereka yang menakutkan untuk membawa mantra seni bela diri kerajaan naga ke tingkat yang ekstrim. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Bertarung gila-gilaan dengan cara yang nyaris gila dan tanpa memedulikan diri sendiri. Ke-6 anggota kelompok tentara bayaran terkubur benar-benar bingung dengan metode peperangan ini. Ketiga anggota kelompok tentara bayaran penghancur dewa yang semula dirugikan justru menjadi pihak yang dominan. Hanya dalam beberapa menit, Stan dan Benson dari Burit Mercenary Group terluka akibat serangan gila lawan. Sungguh disayangkan,
7 tidak bisa mengalahkan 4. Setelah melihat ini, jubah Feng Dian berkibar dan dia bergegas menuju jembatan giok. Namun, dia tidak ikut berperang dengan salah satu pihak, melainkan langsung menuju ke kotak kayu cendana merah yang berisi ramuan keabadian. Kuban, yang bertarung sengit dengan burung botak itu, menyipitkan matanya. Pisau pendek di tangannya menebas secara horizontal, memaksa burung botak itu menjauh. Kemudian dia berbalik dan langsung menuju ke Istana Angin. Misi mereka adalah melindungi ramuan keabadian, dan mereka tidak boleh membiarkan Istana Angin berhasil. Mundur, Feng Ren. Melihat Kuban datang, Feng Dian melambaikan jubahnya. 3 bumerang terbang keluar dari jubahnya dan langsung menuju Kuban. Ketiga anak panah panjang ini luar biasa. Dengan rotasi yang sangat cepat, lingkaran bilah udara yang terlihat dengan mata telanjang muncul di pinggirannya. Mata Kuban menyipit dan dia mengayunkan pedang pendek di tangannya dengan sangat cepat. Setiap kali dia mengayunkannya, ada rasa tajam seperti pisau yang menembus kain. Dengan 3 serangan pedang, tidak lebih dan tidak kurang, dia memblokir ketiga anak panah panjang itu dengan bilah udara. Namun, memanfaatkan perbedaan waktu ini, Feng Dian telah tiba di depan tulang sufu. Kotak cendana merah berada tepat di depan Anda, bisa dikatakan mudah dijangkau. Mengerti. Feng Dian tersenyum bangga dan meraih kotak itu. Namun saat ini, kulit kepalanya terasa mati rasa, jadi dia segera menghentikan tangannya dan melompat ke samping. Sebuah peluru menghantam udara, meninggalkan pandangan ke jembatan giok dengan suara ledakan. Dengan refleksnya yang luar biasa, Feng Dian menghindari peluru tersebut. Bebek yang dia dapatkan terbang menjauh, dan dia berbalik untuk melihat dengan marah. Saya melihat 3 pria berdiri di gerbang batu. Ketiga orang ini tak lain adalah pengawal luar biasa Tisef dari klan Aogu, Jenderal Emas, Jenderal Laut, dan Dewa Tinju Tyson. Pada saat ini, Jenderal Angkatan Laut, yang mengenakan seragam militer dan topi Angkatan Laut, memegang tombak khusus dan mengarahkannya ke Feng Dian. Jenderal Laut, kamu benar-benar menyerangku. Apakah kamu mencoba memprovokasi perkelahian antara 2 klan kekaisaran? Feng Dian tidak berani mengambil tindakan tanpa izin. Dia hanya bisa melihat kotak kayu cendana merah tidak jauh dari situ dan berbaring dengan tenang. Di pelukan kerangka sufu. Tidak hanya kekuatan Jenderal Laut yang luar biasa, namun keahlian menembaknya juga ajaib. Tidak hanya itu, ada 2 kekuatan tempur luar biasa lainnya, dan situasi saat ini sudah agak rumit. Yang disebut klan kekaisaran Sentula adalah masa lalu. Anda sudah lama tidak lagi hidup sesuai dengan nama klan kekaisaran. Mengapa Anda harus berperang melawan klan kekaisaran Aogu? Jenderal Laut tidak berbicara, tetapi Jenderal Kata Emas di sampingnya. Jenderal Emas sesuai dengan namanya dan dilapisi emas. Cincin di tangannya, anting di telinganya, dan beberapa gigi palsu yang dia pakai saat berbicara semuanya terbuat dari emas. Yang hilang hanyalah rantai emas, dan dia tampak seperti orang kaya baru. Karena gangguan klan Aogu, semua pertempuran tiba-tiba berakhir. Menghadapi semua ini, Kuban berdiri di tempat yang tinggi, dan suara dinginnya terdengar lagi, atas perintah Tuan Tertinggi, siapapun yang membobol makam tanpa ampun akan dibunuh tanpa ampun. Bahkan di hadapan 2 kelompok musuh yang kuat, dia tetap tenang dan berdiri teguh. Karena kamu menyebut dirimu kelompok tentara bayaran penghancur dewa, dan aku, Dewa Tinju, ada di sini, kamu harus menunjukkan padaku cara menghancurkan para dewa. Dewa Tinju Tyson mengepalkan tinjunya, dan tulangnya berderit. Dia siap bertarung dan akan menggunakan tinjunya untuk memberitahu dunia apa kekuatan Dewa Malam. Bab 1435. Perang baru hanya dapat dijelaskan dalam satu kata. Itu kekacauan. Ketiga pihak saling bertarung dan menjadi berantakan. Pertempuran ini melibatkan 5 orang luar biasa dan 2 kelompok tentara bayaran besar, dan pertempuran tersebut sangat sengit. Itu juga bisa disebut pertarungan puncak. Tak lama kemudian, 2 kelompok tentara bayaran, yang kekuatan individunya relatif lemah, menderita kerugian besar. Terutama kelompok tentara bayaran terkubur, setelah pertarungan dengan intensitas tinggi, orang pertama yang mati akhirnya muncul di tempat kejadian. Gunung berapi kelompok tentara bayaran terkubur dibunuh oleh Kuban, yang tangannya dibebaskan. 1 orang terbunuh, dan kelompok tentara bayaran terkubur membalas dengan liar, menargetkan 4 anggota kelompok tentara bayaran penghancur dewa. Saya tidak peduli dengan 3 orang luar biasa dari klan Aogudi. Namun tak lama kemudian, mereka merasakan pil pahit itu lagi. Tombak khusus Jenderal Laut hampir selalu tepat sasaran. Dia berdiri di gerbang batu, memanfaatkan keterikatan antara Stan dan Longtuo dari grup tentara bayaran terkubur, dan menembak bagian belakang kepala Stan dengan 1 tembakan.
Terjadi, ledakan, dan otak meledak. Orang kedua yang meninggal muncul. Ada yang tidak beres. Feng Dian menggunakan kecepatannya untuk menghindari serangan Jenderal Emas. Dia mengerutkan kening dan berkata kepada Jenderal Emas, "Jenderal Emas, Anda dan saya di sini untuk mengambil obat, dan nama kita tidak dibenarkan." Begitu Ji Rensuan mengetahui hal ini, itu akan merugikan Anda dan saya. Anda dan saya bekerja sama untuk membunuh 4 anggota kelompok tentara bayaran penghancur dewa terlebih dahulu. Tanpa 4 lidah ini, Ji Rensuan tidak memiliki bukti dan tidak dapat menyalahkan Anda dan keluarga saya. Adapun membunuh keempat anggota dari kelompok tentara bayaran penghancur dewa, setelah itu, siapapun yang mendapatkan ramuan keabadian akan bergantung pada kemampuan mereka. Dalam pertempuran tingkat yang sangat tinggi ini, kelompok tentara bayaran terkubur tampaknya menjadi yang terlemah. Akibat meninggalnya 2 orang juga membuktikan hal tersebut. Jika semua tentara bayaran yang terkubur dikalahkan, perjalanan mereka akan dianggap gagal total. Oleh karena itu, ia terlebih dahulu ingin menyatukan 3 orang luar biasa klan Augudi untuk mengalihkan konflik. Setelah kelompok tentara bayaran penghancur dewa dihancurkan, mereka kemudian akan menemukan cara untuk menghadapi 3 anggota klan Kaisar Augu. Jenderal Emas itu mengangguk, merasa apa yang dikatakan Feng Dian masuk akal. Bagi mereka bertiga, hanya ada satu tujuan, mendapatkan ramuan keabadian dan membunuh semua orang yang hadir. Sekarang setelah 3 keluarga menjadi oposisi, sebaiknya satukan satu keluarga terlebih dahulu. Selain itu, kelompok tentara bayaran penghancur dewa adalah milik Ji Rensuan, dan apapun yang terjadi, perampokan obat-obatan saat ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu, keempat anggota kelompok tentara bayaran penghancur dewa harus dibunuh terlebih dahulu. Oke, saya setuju dengan ini. Jenderal Emas tersenyum dengan gigi emasnya dan berteriak dengan keras, "Jenderal Laut, Dewa Tinju, jangan serang orang-orang dari klan Dewa Tula untuk saat ini, ayo hancurkan grup tentara bayaran bersama-sama." Katakan lagi. Dewa Tinju Tyson awalnya melawan Queen dari grup tentara bayaran penghancur dewa. Setelah Jenderal Laut mendengar perkataan Jenderal Emas, dia segera mengarahkan senjatanya dan membidik Thor dari kelompok tentara bayaran penghancur dewa. Tembakan ini benar-benar mendadak. Meski Thor bereaksi cepat, dia masih selangkah lebih lambat dalam menghindar karena dia ditahan oleh kelompok tentara bayaran yang terkubur. Dengan ledakan, peluru menembus bahu kirinya. Setelah tertembak, Saul mundur terus-menerus. Benson dan Kart dari grup tentara bayaran terkubur menyerang bersama. 1 pisau dan 3 tusukan menghantam Thor yang tertembak. Dalam keputusasaan, Thor memblokir tusukan berujung 3 itu dengan pisau horizontalnya, tetapi dimasukkan ke dalam perutnya dengan pisau baja Benson. Darah mengalir, dan Thor terluka parah. Kata-kata Feng Dian langsung mengubah situasi. Kelompok tentara bayaran terkubur tidak hanya untuk sementara keluar dari bahaya, tetapi dengan bantuan Jenderal Hai, mereka juga melukai Thor dengan parah. Saat ini bisa dikatakan Thor pasti akan mati. "Saudaraku, aku pergi dulu." Thor sepertinya tidak merasakan sakit. Dia memegang pisau baja yang dimasukkan ke perutnya dengan tangan kanannya untuk mencegah pisau baja itu masuk lebih jauh. Segera, dia melihat ke arah pemimpin Kuban di samping, dan saudara-saudaranya Queen dan Long Tuo yang telah bertarung berdampingan selama bertahun-tahun. Banyak gambaran terlintas di benaknya. Adegan pertama memperlihatkan mereka bermain dan berlari riang di ladang kampung halamannya saat masih kecil. Adegan kedua menunjukkan tank menghancurkan ladang gandum, dan desa-desa dilalap api, dipenuhi suara ratapan. Ketiga orang kuba itu tetap tanpa ekspresi, tetapi pada saat yang sama mereka dengan lembut menggumamkan beberapa kata dalam dialek kampung halaman mereka. Tidak ada yang mengerti apa yang mereka bertiga katakan, hanya Thor yang tampak lega dan menggigit detonator yang tersembunyi di mulutnya. Boom! Saat dia menggigitnya, seluruh tubuhnya meledak sepenuhnya dan berubah menjadi daging busuk. Benson dan kakak, yang menyerangnya, diusir oleh gelombang kejut ledakan karena putus asa. Karena terlalu dekat dengan ledakan, 2 orang tewas di tempat. Ledakan yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang yang hadir. Baru pada saat inilah mereka memahami cara yang digunakan setiap anggota kelompok tentara bayaran penghancur dewa untuk mati bersama musuh. Mereka sebenarnya menyembunyikan bom di tubuh mereka. Cara yang mengancam jiwa dan gila ini sungguh menakutkan. Bahkan beberapa makhluk luar biasa yang hadir masih ketakutan. Jika Benson dan Kacar tidak menginjak guntur ini terlebih dahulu, meskipun ledakannya luar biasa, ledakan mendadak ini akan sulit dicegah, dan mereka akan terluka parah meskipun mereka tidak mati. Baik Balbert dan Feng Dian tercengang.
Bom bunuh diri yang tiba-tiba ini menewaskan 2 orang lagi di Burit Mercenary Group. Kelompok tentara bayaran terkubur awalnya memiliki 7 orang, tetapi dalam waktu singkat, hanya tersisa 3 orang. Tidak hanya itu, saat ini kita sedang menghadapi permasalahan yang sangat sulit. Hampir bisa dipastikan ketiga orang Kuba, seperti Sol, juga menyembunyikan bom di tubuh mereka. Dengan cara ini, mustahil untuk melawan ketiga orang ini dalam pertarungan jarak dekat. Bahkan jika pihak lain terpaksa berada dalam situasi putus asa, pihak lain dapat meledakkan bomnya sendiri dan mencapai tujuan untuk binasa bersama. Taktik gila seperti itu benar-benar membuat pusing orang. Tidak ada yang bisa dilakukan selain tembakan jarak jauh. Namun ketika kekuatannya mencapai level Kuban dan lainnya, menembak sebenarnya tidak banyak berpengaruh. Bisa dikatakan, sebuah bom mengubah situasi lagi. Tyson yang semula melawan Queen, mundur beberapa langkah untuk menjaga jarak dari Queen. Yang lain juga menghindari anggota kelompok tentara bayaran penghancur dewa. Kuban berkata dengan suara dingin, hasil terbaik untuk melawan kita adalah mati bersama. Ledakan barusan pasti akan mengingatkan Tuan Tertinggi. Begitu Tuan Tertinggi membawa seseorang kemari, kalian akan tamat. Untuk bertarung bersama kami, kamu akan berakhir dengan kematian. Pilih untuk melarikan diri, dan kami akan memberitahu Tuan Tertinggi tindakanmu hari ini, dan kamu akan berakhir dengan kematian. Begitu kata-kata ini keluar, wajah semua orang menjadi pucat. Karena apa yang dikatakan Kuban ada benarnya. Perampasan obat-obatan saat ini adalah sesuatu yang tidak dapat diabaikan, baik secara emosional maupun rasional. Setelah masalah ini diketahui Jirensuan dan mereka dihukum, beberapa pemimpin klan akan mengalami kesulitan. Kita bertiga mundur dulu. Setelah ragu-ragu sejenak, Jenderal Emas memberi perintah untuk mundur. Ledakan tadi telah mengungkap sepenuhnya masalah yang ada di dalam makam. Jika dia tetap tinggal, akan sangat buruk jika dia dihadang oleh Jirensuan yang datang. Dan jika mereka melarikan diri, bahkan jika ketiga orang Kuba tersebut bersaksi di masa depan, mereka dapat menyangkal dan tidak mengakuinya. Lagi pula, mereka tidak meninggalkan bukti apapun di tempat kejadian. Jadi, Jenderal Emas, Jenderal Laut pembawa senjata, dan Tyson yang enggan meninggalkan gerbang batu satu demi satu. Mereka bertiga bergegas sangat cepat dan bergegas setengah jalan menuju koridor. Tiba-tiba, mereka melihat seorang pria tersenyum berdiri di sana, menghalangi jalan mereka. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.